Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu pimpinan yang mungkin sebahagian belum berkesempatan hadir, mudah-mudahan dalam kegiatan kita nanti ongoing bisa sama-sama hadir. Kemudian Bapak Ibu dosen yang kami hormati, teman-teman alumni yang kami hormati dan kami sayangi, teman-teman mahasiswa yang kami sayangi. Jadi istimewa mungkin untuk teman-teman di UKM gradasi ini ya, nah ini memang baru terbentuk di kita dan mungkin sedang mengawali karir lah istilahnya di Stigno. Yang mudah-mudahan ini nanti akan menjadi cikal bakal dari unit kegiatan lain ya selain dari unit kegiatan yang ada pada hari ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, teman-teman yang kami sayangi, sebenarnya dari kami mengapresiasi yang sangat luar biasa teman-teman di UKM gradasi hari ini, karena memang kalau pada zaman saya kuliah dulu, Bapak dan Ibu, teman-teman, itu tidak ada UKM sejenis ini ya. Jadi kami dulu biasanya terlibat dalam UKM yang dia bergerak di dunia nyata. Nah ini yang agak rumit mungkin hari ini ya, karena dulu UKM itu nampaknya UKM pramuka, UKM pers, kemudian UKM Mapala dan lain-lain sebagainya, tapi itu memang bergerak di dunia nyata. Tapi hari ini ya sesuai dengan perkembangan zaman juga, perkembangan pendidikan kita, UKM ini tidak cuma menyentuh kepada hal-hal yang nyata, tetapi juga menyentuh pada hal-hal yang sifatnya virtual ya, sifatnya maya, karena memang ini zaman yang harus kita ikuti pada hari ini. Nah, saya mengapresiasi teman-teman yang lebih cepat mensikapi itu ya, karena setahu saya tidak banyak perguruan tinggi hari ini yang memiliki UKM sejenis dengan yang hari ini teman-teman gagas. Ini mungkin bisa menjadi pilot project juga bagi banyak perguruan tinggi yang lain, ketika kemudian ini bisa kita gaungkan dan kemudian kita jadikan salah satu unggulan di kegiatan kita di unit kegiatan mahasiswa di Institut Sakinah dan Maslaya. Ini juga akan menambah nilai plus yang tidak sedikit, baik dari sisi penilaian akreditasi maupun dari sisi kegiatan-kegiatan kampus yang hari ini sedang berjalan di kita. Nah ini mungkin terima kasih ya yang teringat kepada Bu Wulan dengan teman-teman yang sudah menggagas ini mungkin ya, karena ini mungkin tidak mudah juga untuk kemudian teman-teman rancang dari awal. Bapak Ibu dan teman-teman yang saya sayangi dan saya hormati, meskipun di satu sisi nilai plus kita banyak dalam UKM hari ini, cuman di lain sisi kita juga cukup prihatin dengan animo yang sangat sedikit dari teman-teman mahasiswa kita ya terkait dengan kegiatan di UKM kita ini. Nah ini mungkin menjadi PR kita nanti bulan, Bapak dan Ibu, teman-teman di DEMA, teman-teman alumni, bagaimana kemudian unit kegiatan mahasiswa kita itu betul-betul bisa menyentuh seluruh sivitas akademika, dengan catatan memang mereka itu merasa butuh dengan kegiatan-kegiatan sejenis ini. Nah ini mungkin yang perlu kita tingkatkan. Nah mungkin kepada teman-teman dosen ya, Pak Adi, selamat datang Pak Adi dari Mekah, bisa juga ya Mas? Mungkin juga perlu teman-teman dosen ya mensosialisasikan itu dalam kelas-kelas di kampus kita tentang pentingnya kegiatan ekstra
Masih kecil ya. yang intinya adalah peningkatan kapasitas. Nah, jadi bukan untuk institusi, tetapi untuk kepentingan mahasiswa sendiri. Ini yang mungkin perlu kita realisasi pada setiap angkatan dan setiap program studi. Ini tentu menjadi tugas dari teman-teman dosen, juga menjadi tugas dari teman-teman mahasiswa, sehingga nanti kalau ada unit-unit lain yang kemudian tumbuh setelah ini, itu betul-betul berangkat dari rasa butuh, ya, dari rasa butuh mahasiswa. Nah, ini mungkin secara umum. Nah, secara spesifik untuk UKM hari ini. Ya, ini UKM yang menarik Bapak dan Ibu, ya. UKM yang sangat menarik teman-teman, ya, terutama teman-teman mahasiswa, karena kita melihat di kampus kita sendiri untuk masalah presentasi misalnya itu masih memakai PowerPoint. Ini saya juga baru tahu ini Bu, ya. Baru tahu juga saya bahwa kemudian hari ini ternyata PowerPoint itu sudah tidak lagi uh, recommended, ya, tidak recommended lagi PowerPoint itu Bapak dan Ibu, ya. Karena ternyata banyak aplikasi-aplikasi lain yang lebih mudah penggunaannya daripada PowerPoint yang biasa kita pakai sehari-hari. Nah, ini kan teman-teman mahasiswa yang memakainya nanti, teman-teman dosen yang memakainya. Nah, jika kemudian kemampuan ini kita dapatkan dengan gratis, dengan bimbingan dari teman-teman dosen dan teman-teman mahasiswa, alangkah untungnya kita, ya, ketika teman-teman nanti bisa mengaplikasikan apa yang sudah didapat di unit kegiatan mahasiswa itu dalam kegiatan proses pembelajaran sehari-hari di kampus kita. Nah, kan sayang sebenarnya teman-teman dosen kemudian yang akan menggagas itu, ya. Nah, kemudian yang kedua juga kita harus melihat bahwa unit kegiatan mahasiswa itu tidak cuma sekedar mengikuti tren dan teknologi saja, tetapi juga dia harus bisa mengikuti hari-hari yang update, hari-hari terkini yang hari ini terjadi baik dalam lingkungan lokal maupun dalam lingkungan internasional. Nah, ini mungkin yang disikapi oleh teman-teman UKM Gradasi dengan menggagas kegiatan, ya, awal itu dengan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi dari saudara-saudara kita di Palestina. Ini kan langkah-langkah yang kemudian teman-teman ambil untuk kemudian bisa tidak cuma aktif meningkatkan kapasitas dan kemampuan diri, tetapi juga peka terhadap kegiatan-kegiatan dan keadaan-keadaan yang berada di luar dari institusi kita. Nah, ini juga perlu dicontoh tidak cuma oleh UKM di kampus kita, tapi juga oleh seluruh sivitas akademika, ya, karena persoalan Palestina misalnya yang hari ini teman-teman angkat juga menjadi tema dalam kegiatan kita, tidak cuma persoalan dari UKM saja, tetapi itu persoalan juga dari teman-teman Dema, persoalan juga dari teman-teman dosen dan lain-lain sebagainya. Tetapi hebatnya ini diangkat oleh teman-teman UKM Gradasi. Nah, ini mungkin menjadi PR juga untuk teman-teman Dema. Kenapa respon terhadap kondisi-kondisi terkini itu cenderung lambat. Nah, ini mungkin ke depan untuk teman-teman Dema dan unit-unit kegiatan yang lain supaya kemudian bisa lebih peka dengan kondisi-kondisi yang ada. Nah, ini mungkin dasar dari penjajakan teman-teman di UKM Gradasi yang menyesuaikan dengan kondisi-kondisi terkini pada belakangan ini dengan sikon Palestina dan lain-lainnya. Kemudian nanti mungkin rangkaian acara dan lain-lain sebagainya sudah teman-teman persiapkan. Saya lihat sampai tanggal 28 Oktober itu masih ada rangkaian, ya, berarti sampai Sumpah Pemuda ya itu ya 28 Oktober itu. Ya, berarti nanti finish di Sumpah Pemuda. Bentuknya Sumpah Pemuda ini nanti kita apa aja, Pak? Ya. Seremoninya. Ya, berarti sampai ke tanggal itu ya.
bulannya. Iya, seremoni. Nah, kita berharap juga ya kepekaan kita, kemudian rasa peduli kita yang hari ini kita tunjukkan mungkin baru dalam dunia maya, kemudian nanti akan kita teruskan dalam dunia nyata. Mudah-mudahan itu juga bisa meringankan beban teman-teman kita yang hari ini sedang berjuang di jalur Gaza sana, ya, baik dengan segala kemampuan yang kita miliki, baik dari moral maupun material, ya, itu memang harus sama-sama kita tingkatkan bentuk dari dukungan kita terhadap saudara-saudara kita di Palestina itu. Nah, ini mungkin bulan yang bisa kita sampaikan. Hari ini sudah 28 partisipannya. Yang mudah-mudahan masih terus bisa naik nanti sampai hari terakhir, ya. Jadi harus lebih giat lagi Bu Ulan dan teman-teman di UKM, ya, karena butuh perjuangan untuk membuat orang merasa butuh terhadap sesuatu yang sebenarnya kebutuhan mereka. Ini PR kita bersama. Mungkin itu Bapak dan Ibu, teman-teman mahasiswa, ya. Mudah-mudahan kegiatan kita ini bisa berjalan dengan baik dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita dan keluarga. Mungkin itu banyak maaf. Allahumma muwaffiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari untuk bapak-bapak, ibu-ibu, para dosen, para peserta baik itu dari mahasiswa, alumni, untuk membuka Zoom meeting-nya, kita di pembuka acara ini kita foto bersama dulu sebelum nanti banyak yang meninggalkan kegiatan. Dan saya informasikan kita akan mengirimkan link absen nanti dan dimohon untuk mengisi nama yang jelas karena rangkaian kegiatan kita hingga tanggal 28 Oktober nanti akan memberikan sertifikat kompetensi karena rangkaian kegiatan ini panjang dan sertifikat kompetensi ini nanti juga akan diberikan berdasarkan absen yang diisi dan juga nama yang sudah diisi. Jadi silahkan yang udah punya gelar disertakan gelarnya, jadi namanya lengkap. Baik Bapak Ibu, silakan diaktifkan dulu sebelum nanti kita masuk ke materi videonya. Kita dokumentasi di halaman pertama. Belum semua, repeat. Pak Salim, Pak Ali, Rades, Bu Hana. Baik. Kita dokumentasi sebentar. Baik, terima kasih yang sudah membuka videonya. Guspi, Afif, Hana. 1, 2, 3 untuk layar pertama. Ada bukti autentiknya bahwa Bapak Ibu memang melakukan kegiatan itu. Gitu. Jadi bukan link vlognya ya Bapak Ibu ya, tapi memang satu link blognya saja. Baik. Itu Pak, semoga bisa menjawab. Baik. Selanjutnya, halaman kedua. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan ke materi kita di malam hari ini. Terima kasih untuk telah membuka videonya sebagai wujud dokumentasi kita dan nanti kegiatan ini juga akan diupload di YouTube Stitnu Sakinah Dharma Seraya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk kegiatan kita malam hari ini, yakni seperti yang ada di judulnya yang ada di background Zoom, kita melakukan kelas desain pertama. Ini berupa desain Canva. Jadi saya izin share.
Mohon maaf. Bagi Bapak Ibu, kenapa Canva yang kita gunakan? Karena memang ini adalah program yang ringan, baik itu untuk versi Android, digunakan menggunakan handphone, ataupun digunakan menggunakan laptop. Jadi, ini juga multifungsinya. Jadi tidak hanya untuk kita presentasi, tapi kita juga bisa menggunakannya untuk bikin desain produk atau promo usaha atau CV atau mau bikin flyer bisa. Jadi kenapa ini penting untuk di-share? Ilmu untuk desain Canva ini bermanfaat tidak hanya saya sebagai dosen, Bapak Ibu dosen, mahasiswa, alumni yang saat ini sudah dimiliki atau sudah memiliki lapangan pekerjaan dan yang belum memiliki pekerjaan. Jadi ketika kita punya skill desain, di mana saja kita bisa menggunakan skill tersebut. Sekilas info, sekarang 50% lowongan pekerjaan desain yang ada melalui Zoom, melalui online. Jadi pekerjaan saat ini tidak harus kita ada di lokasi atau harus masuk kerja pagi, siang, sore, yang ada waktunya masuk dan ada waktunya keluar, tidak. Tapi ketika kita punya skill dan kita mampu memanfaatkannya, ternyata itu bisa jadi cuan. Nah, jika kita mampu memanfaatkan media online ini dengan semaksimal mungkin. Nah, ini salah satunya canva.com. Bisa Bapak Ibu masuk melalui Google, lewat HP juga bisa melalui Play Store. Langsung aja klik di Play Store Canva. Nah, kalian Bapak Ibu, saudara-saudari bisa langsung menggunakan Canva ini untuk desain apapun bentuknya. Jadi saya contohkan malam hari ini, kenapa ini merupakan first project kita. Ini adalah penunjang kegiatan kompetisi desain poster kemanusiaan. Jadi diperuntukkan bagi mahasiswa, ini wajib agar rangkaian kegiatan ini juga berjalan dengan maksimal. Jadi kita melaksanakan kegiatan dalam rangka Hari Sumpah Pemuda yang memang kita mengangkat tema segenggam rasa kemanusiaan dari Dharma Seraya untuk Palestina. Tidak banyak yang bisa kita lakukan, namun dari rangkaian kegiatan penggalangan dana, doa bersama bagi saudara kita dan kompetisi desain poster kemanusiaan ini mungkin dapat menjadi energi baru dan doa bagi saudara-saudara kita yang jauh di sana. Baik Bapak Ibu, kompetisi ini diperuntukkan bagi mahasiswa dan juga skillnya malam hari ini kita bagi untuk kita bersama. Jadi untuk para dosen ini sangat bermanfaat sekali. Mau bikin PowerPoint, mau bikin apapun, CV dan lain sebagainya, silakan saya share hari ini masuk melalui website canva.com. Dan silakan Bapak Ibu login terlebih dahulu. Login menggunakan Gmail di sudut kanan atas. Nah, setelah login, Ibu masuk ke dalam personal ya, akun Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini banyak sekali menu-menu. Nah, kita harus masuk ke yang mana? Tidak usah pusingkan menu-menu ini, Bapak Ibu. Untuk membuat project saja, misalnya kita mau bikin PowerPoint. Silakan Bapak Ibu buat misalnya presentasi kelompok misalnya ya. Nah, di sana muncullah beragam template yang bisa Bapak Ibu kembangkan. Namun ya, dalam hal ini kita bisa pilih-pilih dulu Bapak Ibu. Jadi yang tanda pro ini diakses hanya bagi pengguna pro.
pengguna Pro ini kita harus upgrade dulu. Nah, jadi kalau untuk menggunakan ini tentu mahal ya biayanya. Tidak usah Bapak Ibu. Cukup kita mencari PowerPoint atau template yang gratis. Yang gratis itu seperti ini. Nah, ini bisa digunakan. Jadi tidak ada tanda apa namanya Pro dan tanda rupiah. Jadi tidak ada tanda Pro-nya dan tidak ada tanda rupiahnya. Itu bisa Bapak Ibu gunakan secara gratis. Bisa kita ambil contoh ini ya Bapak Ibu, kita custom this template. Nah, di sini kita bisa mendesain. Nah, kalau ini satu, kalau kita mau apply semua page, tinggal klik apply all page. Dan semua page itu muncul. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Oke. Oke, lanjut Bu. Oke. Paham, ya kan? Kita lanjut. Nah, di sini juga kita bisa menggunakan ini dan dijadikan video. Nah, inilah hebatnya Canva. Di sini kita bisa mengulang desain, di sini kita bisa menggunakan presentasi ini dan menjadikannya video. Durasinya bisa disesuaikan, time-nya, dan bisa diisi dengan lagu. Jadi, tinggal kita match and match aja. Matchingin aja. Mau seperti apa. Oke, ini untuk yang presentasi. Tapi sekilas saja karena memang fokus kita hari ini adalah desain untuk poster kemanusiaan. Jadi selain untuk presentasi, mungkin kita mau bikin CV yang keren sebagai penunjang masuk untuk melamar pekerjaan ini para alumni yang ingin masuk atau menuju kemana gitu. Silahkan di-share CV. Di sini ada profesional CV. Tinggal kita klik. Muncullah beragam jenis template CV yang bisa kita gunakan, kita modifikasi untuk bisa mengupgrade nih informasi terkait CV kita. Nah, ini salah satu penunjang poin kita untuk dilirik sama target tempat usaha maupun tempat tujuan dari kita mengantarkan CV itu tadi. Seperti ini. Nah, ingat sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita masuk, ingin menggunakan template-nya, pastikan karena kita free ya, personal free yang carinya gratisan, nggak apa-apa. Tapi banyak sekali yang menawarkan yang gratisan tapi tetap bagus ya. Pastikan tidak yang pro dan ada tanda rupiahnya. Kita contohkan ini salah satunya. Kita custom template-nya. Nah, ini mau bikin CV yang keren seperti apa sih? Nah, ini nih Bapak Ibu. Kita perbesar biar lebih jelas. Untuk tampilannya jelas ya Bapak Ibu? Ini sudah bisa kita ganti-ganti. Ini isi namanya. Namanya siapa ya? Misalnya saya Wulandari. Karena tidak ada nama kedua, cukup ini saja. Silakan dilengkapi dengan gelarnya. Karena ini merupakan apa namanya? Personal support ya. Jadi ini yang akan menentukan kompetensi kalian, Bapak Ibu, saudara-saudari. Jadi pastikan ini semenarik mungkin. Ini bisa kita kecilkan, kita besarkan. Silahkan ukurannya disesuaikan dengan kebutuhan, namun tetap nampak dan jelas. Nah, itu. Oke. Profil kita. Nah, gimana ganti fotonya? Bapak Ibu silahkan lirik ke sebelah kiri di bawah menu home. Itu ada desain.
ada elemen, ada teks, ada brand, ada upload. Nah, ini bisa kita manfaatkan menu-menu yang di samping ini. Dan salah satunya upload foto. Misal, hari ini kita upload foto, silahkan dipilih di folder Anda. Silahkan dicari di drive-nya kalau menggunakan laptop. Nah, silakan dicari di drive-nya ketika menggunakan handphone. Jadi, silakan Bapak Ibu mencari fotonya yang sesuai, yang bisa rasanya menunjang. Nih, personal informasinya. Nah, ini kita tinggal klik setelah diupload dan cara masuknya gimana? Tinggal letakkan saja sejajar dengan foto yang tadi, langsung dia menyesuaikan. Kalau misalnya terlalu ke pinggir dan ke tengah, klik 2 kali foto tadi. Nah, kita posisikan yang tepat. Ke kanan kah, atau ke kiri kah, ke atas kah, atau ke bawah kah? Atau terlalu besar, kita perkecil, dan lain sebagainya. Bisa kita modifikasi. Saya maunya warnanya yang lain ini, Bu. Agak-agak ke, misalnya kalau yang cewek agak-agak ke ungu-unguan. Bisa kita ganti. Bisa kita modifikasi. Nah, kita ganti color-nya. Di sini ada pilihan menu banyak sekali. Mau diganti seperti apa dan masukin foto juga bisa. Dan foto warnanya juga bisa dan lain sebagainya. Jadi menyesuaikan aja. Ini semua tulisan ini bisa diedit di Bapak Ibu. Silahkan di-copy dari misalnya Word nih filenya Bapak Ibu. Atau file di chat. Mungkin sudah disiapkan kalau dari handphone ya. File yang di chat, ditulis. Backgroundnya apa, ini segala macam tentang dia apa. Tinggal dipaste di masing-masing kolom ini. Karena ini semuanya bisa diedit ya. Jadi tidak usah khawatir karena ini semua bisa diganti kata-katanya. Gitu. Tinggal disesuaikan, di matchingin dan pastikan memang kalau untuk CV menjual Bapak Ibu. Jadi menjual dalam artian misalnya kemampuan bahasanya. Bahasa Inggris bisa, bahasa Arab ada, bahasa apa lagi nih? Bahasa daerahnya juga menunjang. Mungkin dia ngelamar kerja di apa kedutaan misalnya seperti itu. Tuh terus tentu bahasa ini jadi penunjang. Dan juga mungkin ada yang ngelamar kerjaan di kantor KUA misalnya, punya bahasa Minang atau memahami bahasa daerah dan lain sebagainya bisa. Dan selain itu expertise-nya juga yang menunjang. Dia mau punya kemampuan digital marketing atau negotiation atau critical thinking dan lain sebagainya bisa dimasukkan. Dan tamatan mana, lulusan mana, tahun berapa, skill-nya ini yang paling penting, Bos. Skill-nya Bapak Ibu seperti misalnya dia punya kemampuan desain. Kalau sudah memahami Canva ini Bapak Ibu, mau isi di sini desain proses 80% itu sah-sah aja. Karena memang di Canva ini tidak hanya desain yang pada umumnya seperti CV, apa kita mau bikin logo perusahaan bisa, kita mau bikin flyer usaha nih misalnya daftar menu untuk makanan atau bikin flyer tentang usaha makanan kah, kecantikan kah, apapun itu menandakan kita memiliki skill sumari desain. Jadi jangan khawatir untuk mengisi skill sumari ini sebaik mungkin. Ya, sekali lagi Bapak Ibu,
Ini merupakan CV yang versi kalau diisi ke Word-nya yang stuck ya. Ternyata ajaibnya di Canva ini kita bisa menyulap CV ini dengan mode animate. Jadi ini bisa jadi video, Bapak Ibu. Nah, ini kerennya. Animate ini bisa secara combination. Nah, dia muncul perlahan satu-satu. Atau pilih yang fun. Jadi Bapak Ibu tinggal klik animate. Nah, dia sudah muncul nih. Ibu tinggal milih kombinasi efeknya tuh yang seperti apa. Corporate atau disco, dia muncul perlahan atau party. Nah, tentu akan lebih keren ya Bapak Ibu dan ini sangat menjual sekali. Jadi kemampuan kita dalam hal desain ini akan sangat dibutuhkan ketika kita ada di dunia usaha, apapun usaha itu. Mau di sekolah, apalagi. Mau bikin presentasi atau mau bikin pembelajaran di kelas yang menarik, apalagi untuk anak-anak SD, untuk anak-anak TK, sangat mumpuni sekali. Dan ini juga ajang promosi yang sangat baik sekali untuk sekolah yang Bapak Ibu tempat Bapak Ibu mengajar maupun usaha yang Bapak Ibu tekuni maupun tempat kerja dimanapun instansi pemerintahan swasta tempat Bapak Ibu bekerja. Nah, yang belum punya tempat kerja, ayo dalami Canva ini. Apapun bikin aja. Jadi memang Bapak Ibu progres dari kegiatan ini nantinya akan kita lihat setiap harinya dan nanti finishnya untuk Hari Sumpah Pemuda, semua peserta yang ingin memiliki sertifikat dalam kegiatan ini dimohon untuk menampilkan, publish ya. Jadi di-share di media sosial masing-masing hasil dari belajar Canva-nya. Apapun itu, mau bentuknya tapi kita berfokus pada promo ya, promo Stinu Sakinah Darmas Raya. Jadi fokus aja di sana untuk elemen atau untuk materi yang seperti logo Stinu bisa diakses di website Stinu di stinusadar.ac.id. Baik Bapak Ibu, ini untuk yang CV. Apalagi yang bisa kita buat banyak lagi. Oke, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya nih, ada pertanyaan sejauh ini dari Bapak Ibu para peserta Zoom meeting kelas kita hari ini? Baik, Bu. enggak memahami atau gimana? Insya Allah sampai Sampai Bu. sini paham ya? Paham Bu. Terima kasih para peserta yang antusias sekali malam ini. Semoga kita sama-sama bisa upgrade skill-nya. Karena memang semoga ini menjadi salah satu kegiatan yang bisa kita laksanakan setiap bulan. Karena memang komitnya UKM Gradasi. Lahirnya nanti kegiatan ini puncaknya di 28 Oktober. Kita memiliki tim yang solid nanti, output dari sana solid untuk menyelenggarakan kegiatan yang kontinu selama setiap bulan, sebulan sekali, itu berupa pelatihan, baik itu ngedit video maupun pendalaman Canva. Gitu. Mari kita lanjutkan, kalau memang sudah paham, kita lanjut ke flyer. Masih seperti biasa, kita masuk ke search. Kita cari apa yang ingin kita buat.
Cari dulu temanya. Flyer. Mungkin Bapak Ibu banyak dari kita yang memiliki apa? Usaha makanan. Bisa kita search flyer promosi makanan. Nah, ini banyak sekali. Dan sekali lagi, ini bisa diedit dengan mudah. Pastikan tidak ada tanda rupiah dan tanda pro-nya. Itu bisa kita otak-atik untuk digunakan, untuk dimanfaatkan sebagai bahan promosi dari usaha kita. Nah, selain itu, selain makanan, ini karena output kita adalah promosi kampus nantinya. Silahkan buat semaksimal mungkin. Promosi tentang perguruan tinggi. Ini banyak sekali juga bentuknya. Oke. Nah, ini sekali lagi kita bisa browsing dari internet dulu dan kita bisa ngedit manual juga. Jadi tidak hanya kita memanfaatkan template yang ada, karena tentu orisinalitas itu menjadi bagian penting dalam kita menciptakan. Nah, ketika template yang kita cari nggak ada nih, itu gimana? Nah, ketika template yang kita inginkan itu nggak ada, nggak sesuai nih dengan yang minatnya kita atau passionnya kita. Kita tinggal membuat atau kita back to home. Nah, di sini ada project, create, ada template, ada banyak sekali menu, dan kita bisa buat new design. Dan di sini kanvas putih saja. Nah, ini bisa kita ubah, bisa kita isi dengan elemen-elemen yang kita inginkan. Seperti dari komposisi yang kita inginkan tadi. Seperti apa namanya, proyek kita hari ini yaitu desain poster. Nah, jikalau kita ingin orisinalitas, tentu kita memulai dari awal dengan kanvas putih. Ini diisi dengan apa? Silahkan di-upload logo. Silahkan di-upload segala elemen terkait dengan kemanusiaan. Nah, seperti di sini ada beberapa dokumentasi yang sudah saya upload. Ini bisa dimasukkan. Nanti gimana untuk pengaturannya? Nanti kita sama-sama belajar untuk pengaturannya. Silakan di-upload dan silakan dimasukkan. Suaranya kecil, Bu. Baik. Udah jelas? Sudah, Bu. Oke. Oke. Kementerian Agama dan logo kampus kita jangan lupa. Oke. Nah, di sini kita sudah bisa memilah-memilih dari
materi-materi yang sudah kita miliki. Kita bisa memotong, membesarkan, meletakkan, dan di sini pada menu template, di sini bisa mengisi secara manual, tidak harus di menu home tadi. Kita mau cari template tentang apa. Karena ini merupakan produk luar, karena memang basic bahasa yang digunakan itu adalah bahasa Inggris, bisa menggunakan bahasa Inggris untuk mencari template-template yang kita inginkan. Ini terkait grafiknya, tapi memang untuk menunjang ini banyak elemen yang bisa kita search. Nah, ini sekali lagi kita memang harus banyak mencari informasi-informasi terkait elemen yang bisa kita gunakan di canva.com. Untuk next project atau next class kita, kita akan masuk pada tipikal-tipikal elemen yang bisa kita gunakan dalam mensupport hasil desain yang kita miliki. Nah, elemen-elemen ini bisa berupa garis atau juga bisa berupa bingkai. Banyak bentuknya, dan sekali lagi yang bisa kita gunakan karena kita modenya free atau tidak berbayar, silakan dicari grafik maupun foto yang free. Nah, tandanya apa? Tandanya tidak ada label pro dan rupiah. Sekali lagi, tidak ada label pro dan rupiah. Nah, ini banyak sekali kalau kita syial atau lihat semuanya di browsing terus. Banyak yang gratis. Nah, seperti yang lingkaran gratis, ini gratis. Bagaimana kita mengkomposisikan desain-desain ini agar menarik mata, komposisinya bagus dan sesuai dengan apa yang kita minati. Terkait kemanusiaan ini mungkin kita bisa search elemen terkait kemanusiaan. Kemanusiaan, kita search all. Baik, banyak sekali, maupun mau yang grafik atau foto saja atau manusianya saja, tinggal silahkan cari yang mode gratis, tidak ada tanda rupiahnya. Mau berupa foto, video, charts, biasanya grafik ini yang menjadi dominan. Baik. Selanjutnya, poster identik dengan tema apa yang kita angkat hari ini. Karena kemanusiaan itu sendiri berkaitan dengan human, manusianya. Dan hari ini kita dihadapi dengan kejadian atau
musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina. Ini terdengar miris karena memang kita merasakan bersama kesedihan mereka melalui video-video yang kita saksikan. Terima kasih kepada 29 partisipan yang aktif dalam kegiatan ini. Jadi silakan komposisi desain poster. Cari sebentar, Bapak Ibu. Baik, ini salah satunya dan bagaimana kita bisa merealisasikannya di laman Canva. Baik. Sebuah poster ada pesan. Itu yang akan selalu kita lihat. Apalagi terkait kemanusiaan ini. Jadi elemen-elemen yang kita bubuhkan dalam materi desain kita, pastikan memang memiliki nilai kemanusiaan tentunya. Seperti ini. Tidak perlu banyak kata, tapi kita masuk ke dalam nilainya. Oke, kita bikin yang ringan seperti ini. Kita coba membuat yang seperti ini di Canva. Sebelum kita masuk untuk praktik nantinya, ada pertanyaan sampai di sini? Bapak Ibu, saudara-saudari, para mahasiswa? Silakan kita masuk ke pojok atas, ada tulisan Create a Design. Kita buat satu flyer. Di situ ada banyak pilihan. Jadi create dokumen. Ini otomatis ya. Ukurannya ukuran dokumen A4, F4. Ada berupa whiteboard. Ada berupa flyer yang ini otomatis ukurannya A4, 21 kali 29,7 cm. Ada story. Ini bentuknya 1080 kali 1920 pixel. Ada Instagram Reel, jadi Anda mau upgrade Reel, bisa langsung klik ini dengan desain Canva ini. Ada Facebook cover, bisa juga Facebook post. Jadi ini menyesuaikan. Nah, mau bikin logo, dia nanti otomatis. Logo 500 kali 500 pixel. Jadi kita tinggal klik pilihan. Jadi kalau untuk desain poster ini cukup klik flyer yang A4 21 kali 29,7. Setelah kita klik, kita masuk ke dalam flyer kosong. Nah, ini silahkan diisi. Seperti tadi kita mau contoh yang ini ya. Dan pastikan hasil karya kita tuh orisinil dengan warna, desain, dan konsep sesuai apa yang kita inginkan. Tapi karena ini kita belajar nih gimana menggunakan menu-menu yang ada di Canva,
Ayo kita mencontoh dulu dari desain yang ada. Oke, di sana ada tangan. Kita masuk cari tangan. Nah, salah, maaf. Klik di elemen, silakan search tangan. Oke, banyak sekali. Dan kita klik see all. Dan cari yang gratis. Sekali lagi, ini banyak dan bisa kita manfaatkan. Dan tentunya kalau mau yang bagus dan kompeten dan lebih up lagi nih, dan menjual lagi apa yang kita buat, desain-desain yang kita ciptakan, tentu nilai pro inilah yang menjadi incaran kita. Nah, gimana kita bisa mendapatkan pro ini? Silahkan ikuti lamannya, tinggal dibayar sekian. Tapi kayaknya kalau memang sudah dan mau fokus mendalami Canva, banyak aja nih cuannya untuk bisa mendapatkan uang untuk bisa bayar Canva, ya. Jadi kalau kita memang fokus di sini, banyak yang bisa kita buat. Oke, sejauh ini tidak ada yang gratis sepertinya. Nah, gimana nih kalau nggak ada yang gratis? Oke, kita kembali ke Google. Kalau ini ada love ya, tapi kayaknya kurang relevan. Tapi kita coba masukkan aja. Silakan diklik aja. Tapi selain itu nggak ada. Kita search di Google. Silakan cari di Google. Klik tangan. Apapun materi yang ingin Anda inginkan, silakan dicari, disimpan di drive, dan pastikan menunya PNG. PNG ini apa? Ini merupakan format gambar yang tidak memiliki background. Jadi tadi ada banyak tangan. Bisa kita search ya, silakan. Yang ingin bertanya, yang ingin memberikan saran, yang ingin memberi masukan, silakan angkat bicara. Silakan dicari di Google ketika kita tidak memiliki yang gratisan di menunya. Ini bisa kita lihat di Save As. Di Save As, masukkan di download saja. Nanti bisa kita gunakan di Canva kita tadi. Oke, kita masuk ke upload. Kita upload yang sudah kita download. Oke, open. Nah, sudah muncul dan bisa kita gunakan. Silakan klik dan dibuka, dibuat sesuai dengan gambarnya. Nah, ini gimana menghilangkan gambarnya atau background-nya? Bisa kita dengan menghilangkan transparansinya. Dan ini karena kurang sesuai, kita hilangkan dulu. Kita butuh tangan satu-satu. Kalau saya biasa pakai Corel juga. Boleh kan? Izin Bapak Ibu untuk menyita waktunya malam hari ini. Semoga kita bisa sama-sama memanfaatkan kegiatan ini dan menambah
kemampuan kita di bidang desain. Karena memang desain ini sedikit banyak manfaatnya untuk kita sebagai soft skill yang menunjang nilai jual kita di dunia kerja. Ketika kita mampu mendesain, insya Allah kita akan bisa digunakan di wilayah kerja dengan judul apa aja. Baik, ini bisa di-save. Dan bisa kita upload juga. Kita batasi kegiatan kita ini sampai jam 10 malam karena besok hari Senin dan kita akan banyak kegiatan tentunya. Baik. Oke, Bu. Oke. Silakan yang namanya soft skill itu perlu kontinuitas. Jadi kita perlu praktek selalu dan selalu. Itulah seminim-minimnya output kegiatan kita ini. No ya. Mahasiswa, tidak hanya mahasiswa juga Bapak Ibu dosen juga diharapkan mampu. Iya di mana ya? Dia jelas dah ada. Wah serius ada. Di mana ayo? Oke, mohon maaf untuk kegiatan di luar kegiatan kita, saya unmute. Oke. Bisa kita kasih latar, kita main di hitam putih saja. Kita cari di elemen. Mungkin di sini kita bisa isi background. Apa ya? Help ya. Oke, kita siap. Oke, ternyata ini ada yang gratis juga. Tantangan bersama bagaimana? Baik, sebenarnya Bapak Ibu, itu bagaimana kita bisa pintar-pintar kita mengetik di Elements ini. Jadi, silahkan juga banyak-banyak kita mencari info di scrolling informasi-informasi melalui Instagram. Karena di sana banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi tidak hanya kita mungkin scroll informasi infotainment saja, tapi yuk sama-sama kita asah soft skill kita itu selalu saya ingatkan pada mahasiswa STIP Nusakinah dan Mas Raya untuk ayo dong, tidak hanya kita lihat atau kita sekedar menggunakan handphone itu untuk media sosialnya aja, tapi yuk kita sama-sama upgrade skill kita agar kita bisa mencapai yang namanya value, nilai diri kita untuk bisa
bermanfaat atau punya nilai yang bisa membuat kita mendapatkan rupiah. Karena memang sampai saat ini kita tahu ketika kita mengupgrade skill, uang itu mudah kita dapatkan. Oke, jadi tidak ada lagi yang namanya apa ya? Oke, bisa sambil dilihat ini Bapak Ibu untuk menghilangkan apa yang kita ambil tinggal hapus, delete. Oke, untuk menyesuaikan warnanya, ini sebenarnya bisa kita ganti, edit warna, bisa kita ganti misalnya mau merah kita di sini, silahkan diganti. Mau abu-abu misalnya, silahkan. Nah, gimana kita memasukkan tulisan? Oke, mungkin tidak relevan. Oke, ini versinya kita malam hari ini saja. Tidak banyak, tapi kena aja. Kita masuk ke teks, silahkan klik teks. Di sini banyak sekali mode-mode tulisan yang bisa Bapak Ibu gunakan. Silakan di scrolling ke bawah. Nah, efek-efek ini, saya klik yang ini, muncul dan bisa diganti. Dan tulisannya sesuai yang ada di sana. Oke, congrats. Oke, bisa dilihat ya Bapak Ibu. Dan ini semua bisa diganti. Dan tidak sesuai mungkin dengan yang ini, atau tidak relevan mungkin, bisa kita ganti. Tinggal klik semua, hapus. Oke, kita cari yang narasinya how. Dan lebih dramatis ya. Oke, di sini banyak sekali Bapak Ibu bisa digunakan dan bisa dimodifikasi. Nah, Align Good bisa. Ibu mau ganti apa tulisannya? Oke. Maaf. Oke. Oke, mungkin ini. Kita ambil yang ini saja. Oke, kita bisa sesuaikan ukuran tulisan, warna. Silahkan klik yang tanda A, silahkan klik tanda tambah untuk menyesuaikan warna yang Bapak Ibu inginkan. Oke, sudah. Kita cari yang lain. Kita ingin warna colorful, kita ganti per huruf. Misalnya bisa oke. Baik, sebentar lagi Bapak Ibu. Waktu menunjukkan menit ke 37 dari jam 21. Tinggal 23 menit lagi kegiatan kita. Karena Palestina lebih identik dengan benderanya, ada warna hijau, ada warna putihnya, ada warna merahnya.
Oke, terlalu banyak gradasi warna, kita putihkan saja. Nah, kalau seperti ini tidak bisa terlihat, kita variasikan. Silakan klik efek, silakan pilih efek yang Bapak Ibu inginkan. Di sini ada pilihan efek, mau yang seperti apa dan bagaimana. Kita pilih gradasinya, warna yang tidak terlalu kontras, abu-abu. Oke, untuk tebalnya silakan ditentukan agar tulisan tetap bisa dibaca. Bisa seperti ini saja? Bisa. Mau ditambahin apa lagi? Silahkan. Terserah Bapak Ibu, mahasiswa, mahasiswi ingin memberikan sentuhan yang seperti apa dan bagaimana, disilahkan. Memanfaatkan elemen teks, brain, ya, upload melalui menu elemen-elemen yang kita gunakan dari luar, misalnya yang kita ambil dari Google, bisa kita gunakan menu upload. Itu Bapak Ibu. Dan bagaimana nih elemen poster ini bisa lebih unik? Bisa lebih unik, misalnya bisa kita jadikan video. Wah, bisa ya, bisa. Caranya bagaimana? Kita klik animate. Nah, kalau menu elemen ini per gambar yang kita klik. Tapi kalau kita page animation, klik page animation, semua yang ada di dalam komposisi gambar kita itu nanti bergerak. Seperti apa datangnya, seperti apa menu formula-formula ini atau elemen-elemen ini hadir, bisa kita tentukan. Kecepatannya bisa kita variasikan. Mungkin itu Bapak Ibu untuk kelas kita malam hari ini. Semoga ini bisa menunjang kompetisi kita, kompetisi desain poster kemanusiaan. Sekali lagi diingatkan untuk para wali kelas untuk bisa mengingatkan mahasiswanya di kelas masing-masing. Jadi semua minimal per kelas kita ada utusan, tapi diharapkan semuanya berpartisipasi. Jadi lebih banyak mahasiswa yang ikut lebih baik agar kita bisa punya skill lah mahasiswa-mahasiswa dari STIM Nusa Sakinah Dharma Seraya. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan dari para peserta. Saya ulangi, ada pertanyaan dari para peserta. Masih ada 27 partisipan. Oke, dari kelas mahasiswa yang di atas nih, yang bakal keluar dan menyongsong dunia kerja. Saya mau tanya Guspi dan kawan-kawan, ada Afif Paras juga. Sampai di sini mengerti atau ada yang ingin ditanyakan? Afif? Baik, Bu. Makasih waktunya. Mau tanya, Bu, kalau masalah mengerti atau tidaknya, alhamdulillah insya Allah sudah mengerti, Bu. Mau tanya, ada nggak, Bu, itu yang ada dipertanyakan sama Pak Hartanto di kolom komentar tentang Canva untuk belajar tuh, Bu? Untuk belajar dalam hal apa nih? Presentasi? Biasanya kan nggak, Bu, tentang akun Canva, Bu. Kalau dulu kan ada tuh, katanya yang pakai dengan siswa atau apa tuh dapat Canva Pro gitu, Bu. Oh Bisa gitu. dapat Canva Pro. Iya.
Oke. Kalau untuk masalah menggunakan Canva, insya Allah Bu. Cuman masalah kadang terkendala itu apa itu Bu? Saat ingin menggunakan itu kan yang pro, yang menggoda selera itu kan desain-desain yang pro itu Bu. Iya, benar. Soalnya ya kadang kita ingin memakai yang pro tapi nggak bisa, terus kita desain sendiri supaya Heeh. mirip dengan yang pro itu Yang pro, kadang. ya. Ya, ya Bu. Sekian Bu. Makasih Bu. Oke, sama-sama. Terima kasih, Afif. Ya Iya, Bu. benar banget. Yang pro itu bikin kita menarik mata. Tapi bukan tidak mungkin kita bisa bikin yang seperti yang pro. Jadi, save aja nih. Misalnya yang pro udah kayak gini, kayak gini, kayak gini, kita save dan kita modifikasi dari manual manual mode itu tadi. Kita cari elemen-elemen penunjang yang bisa kita gunakan. Nah, ini salah satu pertanyaan Gusfi juga. Bu, kita gunakan desainnya Canva, terus untuk spanduk. Tapi dicetak hasilnya kok pecah. Nah, ini nih. Jadi, saya share ulang. Kalau untuk Afif tadi, ada untuk pelajar memang yang pro, itu gratis, tapi kita masuknya untuk guru kayaknya bisa juga akun belajar. Ada apa namanya ya, kalau sekolah itu dia punya ID pelajar ya, yang tercatat di PD Dikti atau apa gitu. Yang memang basisnya punya pelajar. Tunggu ya. Nah, jadi kita bisa menggunakan ini gratis, tapi kita masuk di channel pro-nya. Nah, di sini kita menggunakan akun belajar.id. Jadi, akun belajar ini hanya bisa dipakai untuk pelajar. Ya, jadi mereka masuk menggunakan, kita bisa klik di sini. Kalau belum punya akun belajar ID, bisa aktivasinya di sini. Jadi silakan masuk ke canva.com, cari yang menu pendidikan. Nah, di sini bisa daftar akun belajar dulu. Nah, sudah dapat nanti, baru bisa masuk di Canva Pro yang versi pelajar. Oke, Afif ya. Kalau Oke Bu. untuk Gusfi, ya ini problem ini. Tapi pastikan Gusfi, ketika kita ngedit, misalnya kita cari spanduk ya, sekarang ya Gusfi. Kita search dulu, itu lebih kepada cara penyimpanan dan cara ngirim. Jadi pastikan kita nyimpan dan ngirim berkas itu, karena memang kan ini bentar, spanduk ya. Nah, ini banyak nih. Banyak spanduk beragam juga bentuknya. Kita cari yang gratisan. Memang yang gratisan ini susah, tapi kita gunakan aja yang ini. Oke. Atau yang ini. Nah, ini gratis. Nah, ini nih. Kita lihat nih, dari segi ukuran. Dan ini normalnya spanduk ya, 1 kali taruhlah 2 atau 3 meter. Nah, kita nanti masuk ke metode simpan. Oke, mohon maaf ini tadi kita bikin tapi kita lupa masuk ke metode simpan. Jadi simpannya di mana? Ketika kita udah siap bikin project, silakan klik share. Ya, klik share di ujung kanan, klik download. Ya. Nah, di sini silakan Bapak Ibu tentukan
tipe filenya bisa dipilih di sini ada JPEG, PNG, PDF standar, PDF print, MP4 kalau sudah dijadikan video bisa di-save berupa videonya. Jadi tinggal download. Nah, ketika kita mau mencetak, pastikan sekurang-kurangnya kita nyimpannya berupa PDF. Ya, apa? Bu Sri, atau PDF print. Jadi ini memastikan apa yang kita simpan ini kualitasnya udah dalam bentuk untuk dicetak. Baru kita download. Karena ketika kita bentuknya JPEG, ini standar size. Nah, di sini kan ada nih, kalau kita bikin JPEG ya. Ini maksimal. Kalau kita mau maju lagi, kita udah harus Pro. Oke. Ini size-nya 11.520 kali 4000 pixel. Kalau untuk ini tinggal download aja Bapak Ibu, silakan setelah pilih JPEG, tinggal download, dia langsung otomatis tersimpan nanti di file download Bapak Ibu semua. Ini yang bentuknya JPEG. Oke, udah komplit, bisa dibuka filenya di menu download. Oke, sudah ada di sini. Nah, di sini ukurannya 2,01 MB dan ini memang kecil untuk size kualitas gambarnya. Nah, ketika kita save dalam bentuk sekali lagi di download PDF print. Oke, kita klik download. Ini yang untuk kualitas spanduk. Oke. Kita buka file yang sudah di-download. Nah, bentuknya PDF, tapi ini sudah 10 MB. Jadi lebih besar dari tadi yang hanya 2. Nah, kalau mau kualitas yang oke lagi, biasanya itu berupa picture ya, takut fotonya pecah dan lain sebagainya. Memang itu maunya menggunakan desain Photoshop ataupun Corel. Kalau untuk cetak-mencetak, karena memang ini dihadirkan memang untuk kualitasnya rendah, karena ini untuk publish, sekedar update di media sosial. Oke, mungkin sampai di sana. Ada yang ditanyakan lagi yang lain? Untuk kelasnya Hes, Hana, Ripi, Rades. Ada yang lain juga? Oke. Oke, terima kasih Wilaga Saputra untuk masukannya. Memang unduh dengan kualitas yang tinggi atau lebih bagus ya. Dan untuk dicetak itu jadi spanduk, kirim aja dengan file ke printing. Jadi supaya lebih bagus. Jadi nggak pecah. Memang ke printing nggak bisa kita kirim filenya lewat WA. Itu sudah otomatis pasti pecah. Jadi kalau mau ke digital printing itu bentuknya drive kah itu atau email atau Telegram. Kalau itu Telegram juga dia orisinil, nggak dikecilkan lagi. Tapi kalau WA itu udah pasti pecah. Karena file itu pasti bakal dikompres atau dikecilkan kalau di WA otomatis ya. Baik, terima kasih Wilaga untuk masukannya juga. Yang lain ada pertanyaan? Kayaknya kalau mahasiswa Stidnu ya, sebagian besar juga udah paham nih tentang Canva. Karena memang sekarang ya tugas dan lain sebagainya itu udah bisa nih
Canva dimanfaatkan. Baik, karena waktu menunjukkan 21:53 menit, itu artinya sudah saatnya kita menutup session kita pada malam hari ini. Session selanjutnya nanti mungkin hari Kamis ya, atau hari Rabu. Jadi kita ketemu di hari Rabu, Bapak Ibu, untuk desain video. Oke, sekali lagi saya ingatkan, saya share link absennya untuk silahkan diisi agar bisa mendapatkan sertifikat kegiatan kita ini nantinya. Sebentar. Silakan, untuk link absen sudah saya share di kolom chat. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Sebagai penutup mungkin masih ada Bapak Ketua. Bapak Ketua masih bersama kita? Masih Bulan. Oke, mungkin untuk penutup Pak, sepatah dua patah katanya sebelum kita close kegiatan kita malam ini. Baik, terima kasih Bu Ulan. Saya pikir juga apa yang tadi disampaikan ini langsung saja Bu, karena memang udah 21:55, kita punya waktu lebih kurang 5 menit sebenarnya, sesuai janji dari Bu Ulan tadi. Memang ke depan kegiatan-kegiatan seperti ini sebenarnya dampaknya sangat positif ya, karena ke depan mau tidak mau memang seluruh mahasiswa kita, dosen juga harus mengikuti setiap perkembangan yang ada di sekeliling kita, termasuk juga program-program dan aplikasi-aplikasi baru, sehingga memang soft skill ya, karena memang perguruan tinggi dan dunia kerja pada hari ini tidak lagi menuntut hard skill ya, tidak cuma menuntut sekedar kita punya ijazah, sekedar kita punya gelar, sekedar kita punya legalitas formal, tapi juga terkait dengan you bisa apa sebenarnya selain daripada ijazah yang punya. Nah, ini mungkin yang akan kita kejar ke depan ya, dan di perguruan tinggi kita itu yang akan diperkuat sebenarnya untuk seluruh mahasiswa. Ini saya mengapresiasi teman-teman mahasiswa yang hadir hari ini. Saya lihat ada lebih kurang 15 orang ya, karena memang keluar masuk tadi, tapi kira-kira 15 orang, karena tertinggi kita ada 34 orang. Hari ini jam ini tinggal 24. Dan itu memang sebagian besar didominasi oleh teman-teman mahasiswa. Akan tetapi dosen-dosen yang juga memberikan support yang luar biasa ya, dari awal sampai akhir juga mengikuti ini, itu juga kita apresiasi. Nah, ke depan kita mungkin ya, yang harus kita lakukan adalah meningkatkan animo mahasiswa untuk kemudian bisa mengikuti kegiatan-kegiatan positif yang seperti ini. Nah, ini mungkin kita cari formulanya, bagaimana ke depan agar ada keterkaitan antara soft skill ini dengan proses pembelajaran kita di kampus. Nah, proses belajar mengajar, karena nampaknya mahasiswa kita ketika itu tidak berhubungan dengan nilai, tidak berhubungan dengan lulusan, tidak berhubungan dengan kegiatan akademis. Nah, mereka lebih cenderung mengabaikan hal-hal yang sifatnya seperti ini. Nah, ini mungkin ke depan kita cari formulanya, bagaimana kemudian kita bisa menghubungkan peningkatan kapasitas di luar proses belajar mengajar itu dengan kegiatan di luar di dalam institusi. Nah, ini mungkin yang harus kita galakkan sama-sama. Tetapi sebenarnya agak susah juga Bapak dan Ibu, karena dunia itu memberikan kesempatan kepada yang mau. Nah, ini yang
yang sulit kita cari per bulannya, sehingga memang siapa yang mau, siapa yang ingin maju, siapa yang mau maju, ya itulah yang diterima oleh dunia pada hari ini. Nah, itu tentu tidak mungkin kita tawarkan kepada seluruh sivitas akademika, ya. Karena kalau semua mahasiswa itu punya kapasitas dan kemampuan yang sama, di mana proses seleksi alam akan dilakukan. Nah, ini mungkin yang perlu teman-teman yang hadir hari ini pahami itu sebenarnya, bahwa alam itu memberikan kesempatan cuman untuk orang-orang yang mau dan berusaha untuk itu. Nah, ini mungkin closing kita pada malam ini, Bulan, bahwa yang sudah kita lakukan hari ini kita pertahankan untuk bisa kemudian kita tingkatkan lagi nanti, ya, bukan cuma dengan Canva, tapi juga dengan aplikasi-aplikasi lain, ya, program-program lain yang intinya adalah soft skill. Nah, yang intinya adalah soft skill, dan memang sertifikat itu menjadi nilai tambah bagi teman-teman nanti untuk terjun ke dunia kerja, ya, ke depan. Mungkin Canva, ya, kemudian leadership, kemudian TOT, itu kita bisa laksanakan semua, dan itu akan menjadi surat keterangan pendamping ijazah kita, SKPI namanya, Bu. Nah, SKPI inilah sekarang yang menentukan seseorang itu diterima atau tidak di dunia kerja. Jadi bukan lagi ijazah, teman-teman, ya. Jangan teman-teman pikir, oh saya sudah S1 kemudian akan diterima, tidak. Ya, hari ini yang akan diterima atau tidak di dunia kerja itu adalah siapa yang memiliki surat keterangan pendamping ijazah yang lebih banyak dan lebih capable. Nah, itulah yang diterima dunia kerja hari ini. Nah, kalau teman-teman ikut ini continue kan, tanpa ikut gelombang 1, kemudian gelombang 2, gelombang 3, akan berapa banyak kira-kira kemampuan yang teman-teman miliki untuk mendamping ijazah S1 teman-teman itu. Nah, itu akan diperhitungkan di dunia kerja. Saya pikir itu, Bu. Ijazah kita, sertifikat kita sesuaikan dengan apa, Bu? Dengan standar sertifikat nasional, ya. Sehingga nanti dia bisa menjadi SKPI di kita. Dan teman-teman juga bisa melampirkan sertifikat itu ketika kemudian sertifikat itu mau digunakan untuk melamar kerja. Baik, terima kasih Pak Alexis Andre SPSI MSI Ya, selaku Ketua. ada tugas khusus sebenarnya, Bu Ulan, sebelum tutup. Saya lihat Bu Dr. Baik. Nindya tadi juga ada, Pak Zaimir Shah juga ada. Ya, Pak. Nah, Bu Dr. juga harus mulai mengemas, Bu, karena salah satu dari SKPI itu adalah kemampuan penggunaan bahasa asing. Nah, itu teman-teman juga harus mulai memikirkan bagaimana kemudian kemampuan berbahasa asing kita itu juga bisa menjadi pendamping ijazah. Jadi bisa dimasukkan dalam SKPI. Nah, untuk Pak Zaimir Shah, ya, sesuai dengan kemarin kita diskusi itu, Pak Ustadz, ada beberapa kemampuan yang harus dimiliki oleh mahasiswa STINU. Nah, itu mungkin bisa teman-teman gagas mulai dari penyelenggaraan sholat jenazah, pembacaan doa, kemudian penguasaan visi dan lain-lain, itu melalui program-program seperti ini, Ustaz. Iya, Pak. Nah, jadi nanti mungkin kita akan kemas di kampus nanti, Ustaz. Kapan Ustaz punya waktu, kita diskusikan di kampus lagi. Bagaimana kemampuan-kemampuan yang dituntut masyarakat pada hari ini bisa kita bekali kepada mahasiswa kita. Ya, standar yang sebelumnya kita pikir standar, tapi ternyata tidak ditemukan lagi di dunia nyata hari ini, ya kita latih di dunia maya. Doa, kemudian penyelenggaraan sholat jenazah, kemudian penguasaan dan pemahaman fikih misalnya, kemudian kemampuan ceramah dan pidato dan khutbah. Nah, itu kita akan latih, Pak. Nah, itu nanti kita akan dampingi dengan SKPI-nya, dengan surat keterangan pendamping ijazah dan sertifikat. Nah, ini mungkin akan menambah juga kasih keilmuan kita, selain dari bidang IT juga bidang agama, juga bidang bahasa. Nah, 3 itu menjadi pokok kita sebenarnya. Kalau 3 itu dikuasai mahasiswa kita, pasti kerja di mana saja mereka sudah izin. Ya. Insya Allah, Pak. Insya Allah, ya. Begitu bulannya. Terima kasih Pak Alexis Andre, SPSI MSI, Ketua STINU Sakinah Dharma Seraya. Semoga harapan kita bersama mampu kita raih bersama, dan tentunya kegiatan ini tidak bisa maksimal tanpa peran serta para mahasiswa-mahasiswi STINU Sakinah Dharma Seraya, karena tentu ini
tolak juangnya itu ada di mahasiswa. Jadi mahasiswa hari ini harus bisa menghadapi dunia hari ini yang seperti apa. Selalu saya tekankan tentunya upgrade your skill untuk menghadapi dunia hari ini. Terima kasih untuk kelas hari ini dan kita ketemu di hari Rabu dengan kelas CapCut. Ini adalah kelas modifikasi video ya. Jadi nanti di CapCut ini masih sama prosesnya seperti malam ini. Mari kita tambah skill kita dan saling mengisi. Ada yang paham, ayo ditambah, ayo dibantu, ayo di komentari dan kritisi. Karena adanya timbal balik komunikasi yang baik itu membantu kita semua untuk maju. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu atas waktunya, untuk diingat, diisi absennya untuk bisa mendapatkan sertifikatnya. Saya selaku pembawa acara, banyak maaf dari saya dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih nangko? Baik, izin live Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi next time. Oke, Hartanto, untuk bedah buku bisa ya. Tapi kita bikin dulu bukunya untuk bisa dibedah. Nanti kita sama-sama sampai di tahap sana, tapi pelan-pelan. Kita bisa bikin buku bersama, kolaborasi menulis antara mahasiswa dan dosen. Bisa kita lakukan. Tapi pelan-pelan dan kita ikuti step by step-nya. Insya Allah kita bisa sampai ke sana. Terima kasih untuk Pak Hartanto, para alumni, para mahasiswa, dan Bapak Ibu dosen sekali lagi atas waktunya malam hari ini. Oke Pak Ibu, mohon izin Oke, keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.